Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lambang. Di video kali ini saya ingin rakit PC Mini ITX lagi. Dan di sini juga saya dikirimin casing dari SSUPD, yaitu seri Mushroom S yang V2. Ini adalah salah satu casing Mini ITX yang cukup leluasa dan cukup enak untuk dipakai hardware yang besar-besar. Karena di dalam casing ini kita nggak cuma terbatas untuk memakai motherboard ITX aja, tetapi masih tetap bisa untuk memakai motherboard MATX atau enggak ATX. Bahkan sambil dipasang liquid cooler pun masih bisa di dalam casing ini. Pokoknya nanti kita bakalan bahas lebih lanjut deh dari casing yang kita pakai kali ini. Sebelum itu langsung aja kita bahas pemilihan part yang bakalan saya pakai di build kali ini. Nah, pertama-tama untuk prosesornya di sini saya memilih pakai prosesor dari AMD Ryzen 9 9950 X3D. Prosesor yang sebetulnya udah cukup power hungry juga ya, karena prosesor ini memiliki 16 core dan juga 32 threads. Jadinya prosesor ini memiliki TDP rating yang cukup boros di 170 watt. Jadi sebenarnya prosesor ini lebih cocok sebetulnya untuk para editor dan content creator yang butuh processing power yang banyak dan masih tetap bisa juga rata kanan di gaming dengan ada bantuannya 3D device yang ada di prosesor ini. Tapi di sini kita bakalan sedikit limit juga. Prosesor ini bakalan di set ke TJ Max di 85 derajat Celcius dan juga dipakein curve optimizer di -20 supaya suhunya bisa lebih terkontrol dan tidak terjadi overheating di dalam case yang sekecil ini. Oke, selanjutnya kita berpindah ke motherboard. Untuk motherboard di sini kita memakai motherboard dari Asus ROG Strix B850i Wi-Fi. Kalau dari secara performance, tentunya motherboard ini udah mencukupi banget. Dengan mobo sekecil ini juga kita udah diberi konfigurasi VRM yang ada di 10+2+1 power phase, yang pastinya untuk prosesor yang high end seperti prosesor kita pakai ini bakalan aman banget. Selain itu juga mobo ini udah sama-sama support PCIe Gen 5 untuk GPU dan juga SSD. Jadi untuk GPU terbaru dan juga NVMe terbaru pun masih bisa keluar full potensialnya. Nah, lalu untuk I/O port di bagian belakang di sini kita udah dikasih 6 slot USB-A, 2 buah slot USB Type-C, HDMI, Wi-Fi 7 dan juga audio jack. Oke, selanjutnya kita berpindah lagi ke memori atau enggak RAM. Di sini saya memakai RAM dari Corsair Vengeance RGB dengan kapasitas di 32 GB. Untuk speed di RAM ini kita bakalan pakai yang 6000 MHz saja dengan timing yang cukup ketat di CL30. Nah, seperti biasa kita balik lagi dengan spesifikasi seperti ini karena Ryzen AM5 ini lebih mementingkan timing yang ketat daripada speed yang lebih kencang, makanya kita selalu pakai settingan yang seperti ini. Nah, selanjutnya kita berpindah lagi ke SSD. Untuk SSD di sini saya memakai lagi SSD andalan, yaitu Adata XPG Mars 980 Blade yang berkapasitas di 1 TB. Nah, SSD ini menjadi salah satu rekomendasi buat kalian yang ingin langsung pakai SSD PCIe Gen 5. Selain dari harganya yang kompetitif, dari segi performance-nya juga udah mentok kanan banget. Jadi di sini kita bisa dapetin read speed-nya ini up to 14.000 MB per detik dan juga write speed-nya ini udah mentok kanan banget di 13.000 MB per detik. Oke, selanjutnya kita berpindah lagi ke GPU. Untuk GPU di sini saya akhirnya memakai GPU dari RTX 5080 dan untuk brand dan seri yang saya pakai ini adalah dari Asus Prime OC. Nah, GPU RTX 5080 ini udah memiliki VRAM yang cukup gede di 16 GB dengan memori GDDR7 dan juga RTX 5080 ini juga memiliki TDP rating yang cukup tinggi di kisaran 360 watt. Jadi untuk power supply setidaknya harus kita pakai minimal di 850 watt untuk memakai GPU ini. Nah, RTX 5080 ini juga termasuk GPU yang cukup enak untuk di overclock. Misalkan kita mau overclock GPU ini bakalan bisa sama performance-nya dengan RTX 4090 di skenario gaming. Tetapi mungkin bakalan agak sedikit boros listrik lagi karena kita harus up sedikit power limitnya ke 400 watt. Jadi yang pastinya untuk penggunaan mayoritas di games AAA dengan resolusi 4K yang pastinya udah aman banget dan bisa ngedapetin FPS 60 lebih dengan settingan rata kanan. Tapi untuk di games yang luar biasa berat tentunya kalian masih tetap bisa untuk aktifin DLSS upscaling dan juga frame generation apabila kalian ingin ngedapetin FPS yang lebih tumpah-tumpahan. Nah, untuk lebih jelas performance-nya nanti kita bakalan cek aja di bagian benchmark untuk lebih detail gimana performance cooling dan juga gaming dari Asus RTX 5080 Prime OC ini. Nah, selanjutnya kita berpindah lagi ke CPU cooler. Untuk CPU cooler di sini saya memilih untuk memakai cooler dari PC Cooler RC667. Yang artinya cooler ini udah memiliki 6 buah heat pipes dan juga tingginya yang ada di 67 mm. Jadi yes, di sini saya sengaja untuk memakai CPU low profile seperti ini supaya di build ini benar-benar pure, nggak ada liquid sama sekali. Nah, kalau emang secara performance cooler ini sebenarnya agak kurang ideal ya untuk pairing dengan 9950 X3D yang kita pakai. Karena kita setelah coba tes gaming dan juga render, prosesor ini bisa ngelonjak ke 170 sampai 150 watt dan suhu prosesor ini bisa mentok sampai ke 95 derajat. Jadi akhirnya di sini saya akalin untuk pakai limit TJ Max di 85 derajat Celcius dan juga curve optimizer di -20 supaya suhu prosesor ini bakalan lebih terjaga lagi ketika gaming dan juga editing. Nah, selanjutnya kita berpindah lagi ke power supply. Untuk power supply di sini saya memilih untuk memakai power supply dari Thermaltake Tough Power SFX yang berkapasitas di 1000 watt. Power supply ini memiliki form factor di SFXL, jadi agak sedikit lebih besar ukurannya daripada yang SFX dan tentunya power supply ini juga udah full modular. Nah, untuk masalah sertifikasi power supply ini yang pastinya udah dapat 80 plus gold dan untuk masalah build quality dan juga bagian internalnya pastinya udah aman banget. Semuanya full 100% kapasitor dari Jepang dan juga garansi yang panjang banget sampai 10 tahun. Nah, yang terakhir kita bakalan berpindah langsung ke bagian casing PC-nya. Di sini saya akan memakai casing dari kiriman dari SSUPD Mushroom S versi kedua. Nah, ini
adalah salah satu casing mini ITX yang punya volume di 19 liter, tapi dari segi kompatibilitasnya benar-benar luar biasa luas banget. Di sini kalian nggak cuma bisa pakai Mobo ITX saja, tapi di casing ini kalian masih bisa tetap pakai Mobo M-ATX ataupun ATX sekalipun. Di sini juga bisa pakai liquid cooler up to 280 mm dan juga bisa pakai GPU yang tebelnya sampai 4 slot sekalipun. Jadi buat kalian yang ingin migrasi ini dari casing besar ke casing mini seperti ini, udah nggak perlu lagi beli Mobo Mini ITX untuk berpindah ke casing ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di casing ini kita bisa pasang motherboardnya ini up to ATX, jadi M-ATX dan ITX tentunya udah bisa masuk. Dan tapi di sini untuk Mobo M-ATX ataupun ATX kita harus di sini memakai power supply SFX atau enggak SFXL biar bisa masuk ke dalam casingnya. Nah, lalu untuk support fan dan cooling di casing ini kita bisa pasang di beberapa posisi. Bagi kalian yang memakai Mobo ITX, kalian bisa pasang 2 buah fan 140 mm atau enggak radiator up to 280 mm di bagian depan ini. Dan buat kalian yang pakai Mobo M-ATX atau enggak ATX, kalian masih bisa tetap pasang 2 buah fan 120 mm atau enggak radiator 240 mm di bagian belakang ini. Lalu untuk support power supply di sini juga agak mengejutkan karena kita bisa support ATX power supply juga ya di sini. Tapi ini cuman khusus bagi yang pakai Mobo Mini ITX saja. Nah, untuk space GPU di sini juga kita bisa pasang GPU yang cukup besar juga dan maksimalnya ini bisa sampai 4 slot hingga panjang maksimalnya juga di 343 mm. Jadi mayoritas GPU high end seharusnya masih aman-aman dan masuk aja di casing ini ya. Dan di casing ini juga karena kita memakai desainnya sandwich, otomatis di sini juga kita udah include ya PCIe riser dan di sini juga kita udah dikasih risernya yang Gen 5. Jadi udah nggak perlu khawatir misalkan kalian pakai motherboard yang Gen 5 atau nggak pakai GPU yang Gen 5, ini nggak akan ada kehilangan speed sama sekali. Nah, lalu untuk di bagian I/O port di depan casing ini juga ini cukup terbatas. Di sini kita cuma dikasih satu buah USB 3.0, satu buah USB Type-C 3.2 Gen 2 dan juga power button. Nah, begitu saja untuk part-part yang kita pilih di build kali ini. Untuk total harganya bisa langsung aja dicek di monitor. Oke deh, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita rakit PC-nya.
Nah, alhamdulillah build PC kali ini udah beres. Jadi gimana nih menurut kalian untuk rakitan PC Mini ITX kali ini? Kalau menurut saya emang build ini cocok banget sih buat kalian yang ingin ganti ke casing Mini ITX tapi nggak mau terlalu banyak ganti-ganti part dari build ATX atau ke MATX kalian. Palingan yang cuman harus ganti power supply ke SFX dan juga liquid coolernya maksimal di 240 mm untuk build MATX dan ATX di casing ini. Nah, kalau dari segi tampilan build ini yang pastinya udah build minimalis banget ya, dengan semua panel yang full mesh berwarna hitam yang ngebuat tampilan build ini lebih cocok buat kalian yang senang buildnya minimal RGB-nya. Nah, dari segi space to performance juga yang pastinya udah nggak ada kompromi banget sama sekali. Walaupun kita pakai casing Mini ITX seperti ini yang space-nya cukup sempit, kita masih tetap bisa pakai GPU seperti RTX 5090 dan juga CPU yang high-end karena di sini kita bisa pasang liquid coolernya up to 280 mm. Nah, untuk overall performance PC-nya yang pastinya udah bisa dibilang aman banget dengan kombinasi Ryzen 9950X 3D dengan RTX 5080 yang pastinya build ini udah enak banget sih untuk dipakai gaming, editing atau nggak streaming sekalipun. Nah, untuk performance gaming seperti yang tadi kita lihat di benchmark tadi juga, PC ini masih tetap enak banget ya untuk deliver performance 4K di AAA. Cuma seperti biasa di games-games yang luar biasa berat kita harus masih aktifin DLSS upscalingnya supaya kita bisa ngadepin FPS di 60 lebih. Lalu di bagian performance cooling di build ini yang pastinya udah cukup-cukup aja sih, walaupun dengan space yang sesempit dan sepadat ini juga. Ketika kita pakai gaming, untuk suhu CPU ini masih ada di kisaran 60-70 derajat dan juga GPU yang ada di kisaran di 60-70 derajat juga, walaupun kita udah overclocking juga. Jadi yang pastinya udah aman banget sih buat kalian yang ingin rakit PC Mini ITX tapi masih tetap ingin powerful dari segi hardware yang dipilih. Terlebih lagi di sini kita cuma pakai air cooler doang, masih bisa lagi pakai liquid cooler misalkan kalian yang ingin temperatur suhu CPU-nya bakalan lebih dingin lagi. Nah, begitu sih kalau menurut saya untuk hasil PC Mini ITX build kali ini. Kalau menurut kalian gimana? Langsung aja komentar di bawah. Nah, untuk kalian yang ingin tanya-tanya tentang rakitan PC atau nggak ingin rakit PC di channel ini, kalian langsung aja hubungi saya. Untuk detail kontaknya langsung aja cek di deskripsi. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga kontennya bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi buat kalian ngerakit PC. Nama saya Lambang, sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.